Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan sampaikan berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Calon Jemaat GKI Panenga mengucapkan selamat beribadah mandiri di rumah dan juga mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Maha Besar Tuhan kita Yesus Kristus memberikan berkat dan karunia-Nya berkelimpahan kepada kita semua. Amin. Nas untuk Anda sebagai berikut. Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami juga mengajak kita semua, seluruh warga calon jemaat GKI Panenga, untuk mentaati instruksi dari pemerintah untuk ikut serta memutus mata rantai agar tidak semakin meluasnya penyebaran pandemi COVID-19, agar selalu tetap berada di rumah. Bila bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker, selalu jaga jarak, hindari kerumunan orang banyak, dan sering-sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Bila tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik kita tetap berdiam diri di rumah. Untuk berita pelayanan kebaktian, ibadah minggu kita masih tetap melaksanakan ibadah mandiri di rumah. Untuk kebaktian kategorial, mulai dari kebaktian keluarga, kebaktian seksi pelayanan Bapa atau SPB, seksi pelayanan perempuan SPPR, seksi pelayanan usia indah atau SPOY, seksi pelayanan pemuda dan remaja SPPR, dan seksi pelayanan anak SPA, untuk sementara waktu ditangguhkan sampai menunggu situasi dan kondisi yang sudah normal. Dan juga untuk kunjungan kasih, baik itu kunjungan kasih hari ulang tahun pernikahan dan kunjungan kasih kedukaan, untuk sementara waktu ditiadakan sampai menunggu keadaan normal. Terkecuali apabila ada warga jemaat kita yang meninggal dunia, kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKI Panenga siap untuk melayani. Untuk berita keuangan, silakan melihat di grup WA Calon Jemaat Panenga, kemudian Facebook GKI Panenga Palangkaraya, dan channel YouTube GKI Panenga Multimedia. Kemudian yang bertugas pada hari ini, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Yulita Ikat STH, memimpin doa di konsistori Penetua Etsil Wilna, salam presbiter menyerah dan menerima Alkitab Penetua Elson, liturgus Penetua Etsil Wilna, pembaca warta jemaat Penetua Elson, song leader atau pemandu lagu Diakon Landa Junita, organis atau pemain musik Diakon Sakaria, kameramen editor Diakon Ricardo. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat beribadah mandiri di rumah. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama, dan sementara itu jemaat diundang untuk berdiri menerima votum dan salam dari Ibu Pendeta. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kembali menyanyi bersama dari Kidung Pujian yang berjudul Dia Sungguh Indah. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi kami, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Kuasai dan berkati kami semua dalam kebaktian ini ya Tuhan, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 31, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, yang berbunyi demikian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya,
Amin. Kembali jemaat bersama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 198 bait yang pertama. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Petunjuk hidup baru. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulita Ikat, STH. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita berdoa sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Kasih setia Tuhan tetap menjaga memelihara kami. Saat ini kami ingin bersama-sama membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud firman-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nats sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nats Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan perikop rumah Bapa yang dibacakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang terpenting ketika kita hidup di dunia ini? Mungkin banyak hal yang kita rasa sangat penting bagi kita. Cukup sandang ataupun pangan, sehat, panjang umur, bahagia, selalu bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi dan sayangi, merasakan damai sejahtera, dan masih banyak lagi yang lainnya. Begitu banyak hal-hal yang sangat penting yang kita rasakan dalam hidup kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Kenapa begitu banyak hal yang kita inginkan dan harapkan ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Mungkin karena kita ingin merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita semasa hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah yang terpenting ketika kita meninggalkan dunia ini? Mungkin kita bisa menjawab, tempat yang tepat. Itu hal yang terpenting bagi kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Tidak banyak pilihan bagi kita untuk tempat ketika kita meninggalkan dunia ini. Hanya ada dua. Yang pertama, sorga, dan yang kedua, neraka. Sungguh berbeda ya ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ada banyak pilihan. Ada banyak hal-hal yang kita inginkan. Ada banyak hal-hal yang kita harapkan. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini hanya ada dua tempat. Tidak ada pilihan lain. Sorga dan neraka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus dalam nats kita pada hari ini memberikan jaminan ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu jaminan keselamatan dengan menyediakan tempat di rumah Bapa. Jadi ada jaminan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan jaminan itu adalah jaminan keselamatan yang Ia siapkan dengan memberikan tempat di rumah Bapa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus yang bangkit bukan hanya untuk membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan, tetapi juga Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan juga bagi saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam nats firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa kalau tempat itu sudah tersedia, maka Ia akan kembali. Kadang-kadang beberapa orang berpikir, apakah tempat itu cukup? Sehingga ada beberapa orang yang memberikan pesan bagi keluarganya, kalau nanti ia meninggal, maka ia dimakamkan dengan peti berdiri. Dia memiliki harapan bahwa pada saat sangkakala ditiup dan Tuhan Yesus datang, maka ia langsung
naik ke sorga, sehingga tempat itu ada untuknya dan cukup untuk dia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam nats firman ini menjelaskan bagi kita bahwa tempat yang Tuhan Yesus sediakan di rumah Bapa bagi kita itu cukup dan sangat cukup. Karena ia mengatakan apabila tempat itu sudah tersedia, maka ia akan kembali. Berarti kalau belum cukup, belum tersedia untuk kita, dia belum kembali. Tetapi ketika tempat itu sudah cukup dan sudah tersedia bagi kita, maka ia akan kembali. Dan ia akan menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, saya dan juga saudara, dan membawa kita ke tempat di mana ia berada. Sehingga di mana ia berada, di situ pun kita berada. Sungguh menyenangkan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa berada di rumah Bapa di sorga dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya supaya kelak kita bisa berada di rumah Bapa di sorga? Tuhan Yesus katakan hanya satu jalan untuk sampai ke rumah Bapa, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Banyak jalan menuju Roma, tetapi hanya satu jalan menuju rumah Bapa di sorga, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah, kita berdoa, kita menaikkan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan hormat hanya kami persembahkan kepadamu, sebab Engkaulah Allah dan penyelamat kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya bahwa di tengah-tengah wabah virus corona ini, bahkan ketika banjir melanda Jalan Mendawai, Kompleks Sosial, Jalan Anoy dan sekitarnya di Kota Palangkaraya, khususnya di wilayah calon jemaat GKI Panenga, Allah Bapa tetap mencukupkan rezeki, berkat, serta segala keperluan hidup kami. Kami juga percaya, ya Allah Bapa kami di sorga, bahwa Engkau selalu melindungi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami terhindar dari virus corona. Sertailah rumah tangga kami masing-masing, anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang dalam pendidikan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, para pemuda dan remaja, orang tua, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, juga para pendeta, penatua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, koster gereja, juga pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai daerah, agar kami sekalian merasakan damai sejahtera Tuhan. Sembuhkanlah orang-orang yang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih pasien COVID-19, agar mereka bersukaria di dalam Tuhan. Lindungi dan sertai para medis yang merawat mereka, agar mereka sehat dan kuat di dalam perlindungan-Mu. Inilah syafaat kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul
di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan penuh dengan kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen, yang nantinya akan kita akhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, seraya mendengarkan firman Allah tentang persembahan, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9, yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Sebelum kita bersama-sama menyerahkan semua persembahan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian, sertanya Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan syukur kami yang kami serahkan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama hingga pundi-pundi selesai diedarkan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tertegun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat kembali menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 344, bait pertama hingga bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya,
perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat bersama-sama menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 128, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Berhak kepada Allahku
Selamat datang di channel YouTube GKE Panenga. Kami dari BPH Majelis Calon Jemaat GKE Panenga mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah mandiri di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share ya ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih.